Om Swastiastu. Punapi gatrane alit-alit. Dumugi alit-alit sarang sami statek enak rahayu nggih. Kecundho malih sarang Bu Guru Gita. Ring rahine puniki Bu Guru jagi nyarengin alit-alit melajahin materi basa Bali indek aksara arda suara. Jadi bertemu lagi dengan Bu Guru Gita. Di hari ini Bu Guru akan menemani anak-anak semua untuk mempelajari materi bahasa Bali tentang aksara arda suara. Nanging sedurung Bu Guru ngawetin materi, indayang alit-alit dumun nyaga yang buku talar alat tulis, anggen nyatet materi-materi sane kerasa penting ring video puniki. Yening sampun materi indek aksara arda suara jagi kawetin Bu Guru. Nah, sanika pertama niki sane patut uningin alit-alit dumun napike arda suara punika. Jadi apa itu arda suara ya? Nah, sekarang ini dia. Aksara arda suara inggih punika aksara sane madrebe kawigunan kekalih sekadi suara miwah wianjana. Jadi aksara arda suara ini adalah aksara yang memiliki dua kegunaan, yakni sebagai vokal dan juga sebagai konsonan. Jadi dia punya dua kegunaan, bisa sebagai vokal, bisa juga sebagai konsonan. Nggih? Nika indek pengertiannya nih. Nah, sane selanturnya nih, aksara arda suara punika wenten papat alit-alit. Jadi aksara arda suara pun itu ada 4. Saneka pertama niki aksara ye. Ki aksara ye taler gantungan aksara ye sane ketah ke baos nanya. Jadi ada aksara ya dan juga gantungan aksara ya. Sane kaping kalih wenten aksara re. Taler gantungan aksara re. Sane ketah ke baos guung. Jadi ada aksara ra dan juga ada gantungan dari aksara ra. Sane nomor 3 niki wenten aksara le. Taler gantungan aksara le. Oke, jadi ada gantungan la dan juga gantungan aksara la. Sane kaping untat wenten aksara we. Taler gantungan aksara we sane ketah ke baos suku kembung. Jadi yang terakhir ada aksara wa dan juga gantungan aksara wa yang sering disebut sebagai suku kembung. Nah, inilah dia yang disebut dengan aksara arda suara. Nih. Selanturnya nih, imbe sesuratan utawi tata cara penulisan. Nah, anak-anak, penulisan arda suara punika jadi memiliki aturan penulisannya ya. Nah, aturan saneka pertama, aksara arda suara ye re le we, jadi aksaranya ya, bukan gantungannya, pinaka wianjana atau sebagai konsonan ke surat mejajar. Jadi jika aksara yang digunakan, aksara arda suara yang digunakan adalah yang berupa aksaranya, maka penulisannya akan berjajar karena dia di sini berfungsi sebagai konsonan. Nah, contohnya ya, iki wenten contoh kruna semaya. Nah, ring kruna puniki wenten nika suara wenten nika aksara arda suara ye. Ya, aksara arda suara ye. Nah, penulisannya nih sekadi biasa mederet nggih, mejajar. Nah, semaya seperti ini. Jadi menggunakan aksara ya, bukan gantungan ya. Selanturnya nih sani kaping kalih wenten iki kruna segara. Wenten riki arda suara re. Penulisannya nih mederet taler segara. Ya, ra-nya seperti aksara biasa. Selanturnya nih sekale. Wenten niki arda suara le. Penyuratannya nih mederet taler sekale. Sekadi puniki nggih. Wenten kekawe. Niki wenten arda suara
we. Penulisannya nih taler mederet ke kawe sekadi biasa. Nggih, niki sane ka pertama. Sane kaping kalih, aturan sane kaping kalih, tawi imbel sane kaping kalih. Kruna lingga kalih kecap, tur kewangun antuk 3 nyantos petang huruf, sane silih tinunggil aksarane arda swara. Arda swara punika sekadi wianjana kasurat mejajar, iwang yening kesurat nganggen gantungan. Jadi jika ada sebuah kata dasar yang terdiri dari 2 suku kata dan terdiri dari 3 sampai 4 huruf, yang salah satunya merupakan aksara arda swara, maka arda suaranya merupakan bunyi konsonan, di mana artinya dia ditulis berjajar, bukan ditulis dengan menggunakan gantungan, tapi dengan aksaranya, ya. Contohnya, supaya tambah mengerti, Ibu berikan contoh. Nah, niki wenten contohnya nih, contoh sane ke pertama wenten kruna kiul. Nah, lihat kruna kiul puniki yang ningka ucap niki kalih kecap atau 2 suku kata. Nggih, ki taler yul. Niki kalih kecap utawi 2 suku kata. Nah, jumlah hurufnya nih kuda niki hitung nggih. 2 3 4. Berarti dia terdiri dari 4 huruf. Ya, maka kata kiol ini adalah krunalingga yang terdiri dari 2 suku kata dan juga 4 huruf. Nah, saat kalian mengucapkan kata kiol dalam bahasa Bali ini, kalian bacanya bukan kiul kan, bukan kiul, tapi kiul, di mana artinya berarti ada arda suara ya di tengahnya, ya. Maka penulisan dalam aksara Balinya adalah seperti ini nanti bentuknya, yaitu kiul, seperti apa yang kalian baca, kiul, ya, pakai KIYUL. Nah, maka saat ditulis dengan menggunakan aksara Bali, dia akan mederet atau berjajar seperti ini. Ki, K-nya diisi ulu. Lalu, ya, seperti biasa, aksara ya diberi suku supaya berbunyi U. Terus kita kasih L supaya L-nya ini bunyi A-nya hilang, maka diberi adeg-adeg di belakangnya. Maka inilah penulisan kruna kiul yang tepat. Niki sane patut. Ampunang nika ngangge gantungan sekadi puniki, tidak boleh menggunakan gantungan seperti ini. Terus diberi Y-nya itu adalah menggantung, salah. Jadi ini yang salah, ini yang benar. Kiul bukan kiul. Untuk contoh yang pertama, sane mangke contoh sane kaping kalih. Nah, niki wenten kruna tiyeng, ya let-alet. Seperti tadi, tiyeng ini juga terdiri dari 2 suku kata, tiyeng 2, ti 1, ying 2. Hurufnya ada berapa? T-nya 1, I-nya 2, I lagi 1 adalah 3. Nah, eng ini dia adalah 1 huruf, berarti ada 4. Berarti tiyeng ini juga terdiri dari 4 huruf. Nah, saat kalian membaca tiying dalam bahasa Bali, tidak mungkin kalian ucapkan tiing, tapi kalian ucapkan tiying seperti ini. Ada bunyi arda suara ya di tengahnya, tiying. Maka penulisan dari dari kruna tiying ini akan menjadi seperti ini. Ying seperti ini, Niki agak salah ya. Ulunya ini tidak isi cecek di tengahnya, ulu biasa. Baru engnya yang cecek karena engnya di belakang. Maka penulisan tiying yang benar adalah seperti ini. Nah, jangan menggunakan gantungan Y seperti ini. Ini bacaannya ting. Ya, salah. Niki yang salah utawi iwang, niki sane patut. Nah, selanjutnya wenten kruna tua alit-alit. Nah, kruna tua puniki kawangun antuk kalih kecap tu taler we tua. Berapa huruf dia? 1, 2, 3. Jadi dia terdiri dari 3 huruf. Nah, rikala alit-alit ngewacan kruna tua. Jadi saat anak-anak membaca kata tua, kalian pasti mengucapkannya bukan tua, tapi tua. Berarti ada bunyi wa di tengahnya, ya. Maka penulisannya akan seperti ini, tu wa.
seperti biasa, menggunakan aksara wa, bukan gantungan aksara wa seperti ini. Jadi ini yang tepat, ini yang kurang tepat. Niki sane patut, niki sane iwang. Sane mangkin contoh sane kaping untat wenten kruna buin. Nah, alit-alit. Buin ini juga terdiri dari dua suku kata, buin. Setelah itu terdiri dari berapa huruf? Terdiri dari 4 huruf juga. Nah, saat kalian mengucapkan buin, dia akan menjadi buin, bukan buin ya. Maka, karena dia menjadi buin seperti ini, penulisannya adalah seperti ini. W-nya menggunakan aksara W, bukan menggunakan gantungan wa seperti ini. Maka penulisan buin yang benar adalah yang seperti ini. Niki sane patut, niki sane iwang. Sampun, ika inde aturan sane kaping kalih. Nah, niki aturan sane kaping 3. Inde gantungan arda suara yerelewe inggih punika nanya guung gantungan le taler suku kembung. Jadi ini adalah aturan yang ketiga tentang penulisan gantungan arda suara ya. Nah, kalau yang tadi itu aksara arda suaranya merupakan bunyi konsonan, maka gantungan arda suara ini adalah pinake aksara suara atau sebagai vokal ya. Kalau yang tadi sebagai konsonan, maka yang ini dia berperan sebagai vokal. Aturannya nih, seluwering krunelingge kalih nyantos telung kecap, taler kewangun antuk 5 nyantos lebih saking 5 huruf, wangunnya nih mauah dados gantungan arda suara. Jadi, jika sebuah kata terdiri dari 2 sampai 3 suku kata dan dibangun dari 5 atau lebih dari 5 huruf, maka bunyi arda suara yang terdapat dalam kata tersebut ditulis dalam bentuk gantungan. Nah, itu pengertiannya. Maaf, itu aturannya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi akan Ibu berikan dengan contohnya. Nah, ini wenten contoh-contohnya nih. Sanika pertama wenten krune tabie. Alit-alit krune tabie. Di sini juga sudah Ibu garis bawahi ya. Tabie. Nah, krune tabie ini terdiri dari berapa suku kata? Tabie berarti terdiri dari 2 suku kata. Ini alit-alit. Nah, setelah itu kita hitung hurufnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Terdiri dari 5 huruf. Nah, maka dan saat kalian baca dalam bacaan bahasa Balinya, tidak mungkin kalian baca sebagai tabiah, tapi kalian bacanya adalah tabie ya, tabia. Nah, penulisannya akan seperti ini. Jadi, ya-nya akan menggantung pada aksara ba. Maka aksara Balinya seperti ini, tabie menggunakan dia nanye nggih. Niki sane patut tabie. Jadi i-nya di sini berubah menjadi ya. Maka ya yang digunakan dalam penulisan aksara Balinya adalah gantungan ya atau nanye seperti ini. Ya, let-alit. Niki sane patut, niki sane iwang. Nggih. Sampunan nganggen mederet puniki nggih, tabie ini salah nggih. Selanjutnya nih, contoh sane kaping kalih wenten krune satwa. Nah, kalau kalian lihat kata satwa ini terdiri dari berapa kecap atau berapa suku kata? Satwa terdiri dari 2 suku kata. Oke. Nah, terdiri dari berapa huruf dia? 1, 2, 3, 4, 5 huruf juga ya. Maka kalau kalian ucapkan satwa itu bukan 1A tapi satwa. Jadi huruf U-nya ini berubah menjadi wa ya. Maka penulisan dalam aksara Balinya otomatis karena ada T dan W, maka W-nya ini akan menggantung di huruf tanya. Berarti penulisannya menggunakan gantungan wa atau suku kembung seperti ini, satwa. Bukan dia satwa seperti ini, nggih. Nah, bisa dimengerti?
Selanturnya nih, contoh sane kaping telu. Iki wonten kruna titiang. Nah, di sini kruna titiang ini terdiri dari berapa huruf? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Jadi terdiri dari 6 huruf, lebih dari 5. Kalau kalian mengucapkan kata titiang dalam aksara Bali, itu adalah bukan titiang, tapi titiang. Jadi i-nya yang di tengah berubah menjadi ya. Maka penulisan dalam aksara Balinya adalah seperti ini, titiang, menggunakan nania kembali. Oke? Lalu eng-nya karena dia di belakang, maka menggunakan cecak. Niki penulisan titiang ring aksara Bali sane patut sampunang sekadi puniki nggih titiang niki sane iwang. Ya lit-alit. Selanturnya nih niki wenten taler sane nganggen arde suara re, taler arde suara le. Nggih. Wenten putra, berarti R-nya ini akan menggantung ya. Jadi penulisannya seperti ini, putra menggunakan guung. Oke. Selanturnya nih sane kaping untat wenten kruna klentang. Nah, ada bunyi arde suara la di sini, nggih. Karena dia depannya adalah K, ada L, berarti L-nya akan menggantung. Kita menggunakan gantungan L. Kle, isi pepet, klen, N. Lalu T-nya menggantung kembali, klentang, berisi eng yang berupa cecek di belakangnya. Ye, niki dia untuk penggunaan gantungan arde suara yerelewe. Nyantos rike alit-alit sampun presida kresepin dumugi sampun nggih. Nah, alit-alit wantah punika kemanten materi indek aksara arde suara ring rahina puniki dumugi napi sanet latarang ibu iwau presida kresepin oleh alit-alit. Presida membuat ring alit-alit jadi bermanfaat, semoga bermanfaat untuk alit-alit semua. Dan akhir kata Ibu tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Sukses alit-alit.